membaik. Apa kabar kalian semuanya? Miss harap semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap stay at home, dan tetap belajar di rumah. Oke, sekarang kembali lagi dengan Miss Anita. Kali ini Miss akan menyampaikan pembelajaran ekonomi, terkhususnya untuk materi perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Oke, langsung saja. Kita akan membahas apa itu koperasi. Ada yang sudah sering dengar atau bahkan orang tuanya punya yang namanya koperasi? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin yang sudah terbiasa mendengar. Ya oke, sekarang kita pelajari sebenarnya koperasi itu artinya apa sih? Dari katanya koperasi. Sebenarnya kalau dipilah dari kata, koperasi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata co, dan yang kedua ada kata operation. Co artinya bersama, cooperation artinya bekerja. Jadi kalau digabungkan cooperation atau kooperasi artinya bekerja sama. Bekerja sama berarti saling membantu. Oke, sebenarnya banyak pengertian kooperasi, baik itu menurut para ahli, guru-guru besar, dan menurut undang-undang. Di sini Miss ambil satu pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ingat ya, prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu nggak jauh-jauh dari artinya, yaitu bekerja sama. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Jadi pada dasarnya koperasi ini adalah kegiatan ekonomi yang saling mendukung untuk membantu saling membantu perekonomian antar anggotanya. Lalu di sini ada asas, tujuan, landasan, serta prinsip koperasi itu sendiri. Seperti yang ada di pengertian tadi, asas dari koperasi ini adalah asas kekeluargaan atau dia berlandaskan sifat saling membantu, saling bergotong royong. Tujuannya apa, Miss? Tujuannya ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Landasan dari sistem koperasi ini atau koperasi ini bergerak itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak juga luput dengan landasan rasa setia kawan dan budaya gotong royong dari para anggotanya. Nah, koperasi juga memiliki beberapa prinsip dalam melakukan kegiatannya. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela, jadi tidak ada paksaan, tidak ada ikatan yang terlalu mengikat gitu. Jadi dia bersifat sukarela. Yang kedua, pengawasan diselenggarakan secara demokratis. Jadi dia benar-benar terbuka untuk anggotanya, tidak ada yang ditutup-tutupin atau yang sangat berlawanan dengan sistem demokrasi. Yang ketiga, anggotanya harus aktif. Yang keempat, koperasi ini sifatnya independen, jadi dia nggak diperintah-perintah oleh lembaga manapun, dia independen karena sifatnya tadi bergotong royong. Yang kelima, koperasi ini dia melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap anggota, pengawas, serta pengurus, bahkan karyawannya sendiri, jadi dia dikasih pelatihan. Jadi dia dapat tanggung jawab atau dia menjadi seorang pengurus koperasi, tidak semata-mata dikasih tanggung jawab aja, mereka diberikan pendidikan dan pelatihan. Lalu yang keenam, koperasi melayani anggota secara prima. Jadi koperasi ini tidak pilih-pilih, setiap anggotanya memiliki pelayanan dilayani secara sama rata. Lalu yang terakhir, koperasi bekerja
untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan masyarakatnya. Jadi enggak berhenti dalam setahun atau 2 tahun, dia selalu berkelanjutan karena sifatnya tadi untuk mendukung perekonomian anggota. Jadi dia pasti berkelanjutan. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis koperasi. Yang pertama itu ada koperasi konsumen. Nah, apa ini koperasi konsumen? Berarti koperasi seperti namanya, berarti koperasi konsumen ini koperasi yang kegiatannya itu bertujuan untuk mengadakan atau mendukung kegiatan konsumsi. Biasanya itu seperti bentuknya koperasi yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada koperasi produsen. Seperti namanya, berarti koperasi produsen ini membantu anggotanya dalam kegiatan produksi. Nah, apa saja itu Miss contohnya? Misalnya bentuk koperasinya mereka menyediakan bibit-bibit pertanian. Itu bisa jadi ya. Lalu bisa jadi koperasinya berbentuk penyedia alat-alat pertanian. Lalu bisa jadi koperasinya ini menjual bahan baku untuk produk-produk kerajinan tangan. Nah, jadi intinya koperasi ini bergerak untuk menyediakan, mendukung anggotanya dalam melakukan suatu produksi. Lalu ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini penyelenggara kegiatan usaha yang bukan simpan pinjam atau non simpan pinjam. Nah, dan yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Nah, biasanya koperasi ini sangat sering kita temukan atau bahkan umumnya teman-teman kita sangat gampang untuk mengenali koperasi jenis ini. Karena bahkan kebanyakan yang mengira memang koperasi itu hanya berbentuk simpan pinjam. Jadi kalau koperasi simpan pinjam ini sangat sering untuk ditemui. Jadi sifatnya koperasi ini bergerak seperti kita dapat menabungkan uang kita atau menyimpankan uang kita, atau sebaliknya kita dapat meminjam uang dari koperasi tersebut, tentunya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada koperasi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengelolaan koperasi ini terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, serta pengelola. Seperti gambar ini, rapat anggota itu berdiri paling atas. Jadi, walaupun nanti ada pengurus-pengurusnya, keputusan itu tidak bisa diambil oleh pengurus. Beda dengan perusahaan pada umumnya, di mana pemimpin atau direktur perusahaan tersebut merupakan ujung tombak dari suatu keputusan. Tapi berbeda dengan koperasi, karena pada dasarnya memang koperasi ini adalah sifat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tidak ada sepihak yang semena-mena mengambil keputusan. Keputusan tertinggi itu didapatkan melalui rapat anggota. Jadi rapat anggota di sini memiliki kedudukan paling tinggi. Di bawahnya lalu ada pengurus, pengawas, serta pengelola. Nah, dari mana saja sih Miss modal koperasi itu? Jadi modal koperasi ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, serta hibah. Nah, di sini kita akan membahas sekilas tentang koperasi sekolah. Oke, di sini kita bisa temukan ciri-ciri koperasi sekolah itu sendiri. Yang pertama, koperasi sekolah diakui dan didirikan oleh pemerintah melalui surat keputusan. Yang kedua, masa keanggotaan siswa akan berakhir jika siswa sudah lulus atau keluar dari sekolah. Yang ketiga, penyelenggaraan koperasi sekolah disesuaikan dengan jam pelajaran. Yang keempat, sarana bagi siswa untuk mengembangkan diri sebagai makhluk intelektual dan sosial. Yang kelima, jika memungkinkan, anggota dan pengurus koperasi sekolah adalah siswa itu sendiri. Nah, mungkin kalian sering dengar nih, guru-guru di sekolah kita sering mengatakan beli dasi di koperasi, beli buku di koperasi. Ya, itu benar koperasi, tapi mungkin
Koperasi yang di sini bukan koperasi yang diperuntukkan untuk dilaksanakan oleh siswa. Jadi kalau nanti kalian belajar lagi, jadi koperasi ini ada beberapa sekolah yang pengelolaan koperasinya atau koperasi sekolahnya dipegang langsung oleh siswa itu sendiri, karena koperasi sekolah juga merupakan salah satu media pembelajaran bagi siswa itu sendiri. Ya mungkin untuk sekolah kita saat ini belum ya, tapi ini baik untuk kita ketahui bersama. Lalu, yang tidak bisa dilepas dari yang namanya koperasi ini adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini seperti kalau di perusahaan itu mungkin sering disebut dengan laba ya, laba. Nah, jadi kalau di perusahaan disebut laba, tetapi kalau di koperasi ini disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. Apa sih ini sisa hasil usaha itu? SHU itu adalah surplus atau kelebihan atau lebih, ya hampir sama seperti laba sebenarnya. SHU adalah surplus hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha koperasi itu tersendiri atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Jadi SHU itu sama prinsipnya seperti laba pada perusahaan. Tapi kok di koperasi lebih dikenal dengan SHU atau sisa hasil usaha. Tentunya SHU ini didapat dari pengelolaan kegiatan koperasi itu sendiri. Kalau tadi dia simpan pinjam, itu kan ada bunga. Nah itu atau seperti koperasi konsumsi, mereka kan melakukan penjualan barang konsumsi itu pasti ada untungnya dari setahun atau 1 periode buku berjalan. Nah, dari setiap keuntungan ini setelah dikurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya tanggungan lain, itulah yang disebut dengan SHU. Kalau di koperasi, SHU inilah yang nanti akan dibagikan kepada para anggota-anggota koperasi tersebut. Jadi tidak sisa hasil usaha ini tidak untuk 1 orang. Jadi SHU ini dibagikan untuk anggota-anggota koperasi tersebut. Berapa besar, Miss? Tentunya ada aturan dan cara-cara pembagian SHU terhadap anggota. Di kesempatan lain kita akan belajar tentang bagaimana menghitung SHU. Nah, sudah? Jadi inilah sekilas materi tentang koperasi yang pada dasarnya koperasi itu bergerak atau sistem perekonomian kerakyatan yang diperuntukkan untuk saling membantu para anggota koperasi tersebut. Miss harap materi ini dapat kalian cerna dengan baik dan kalian sekarang tentunya harus bisa, kalau menemukan koperasi, koperasi ini seperti ini, koperasi itu bedanya dengan perusahaan seperti ini, harus bisa. Jadi supaya materi ini tidak sia-sia, kalian harus bisa mencernanya dengan baik dan menggunakannya di kehidupan kalian secara nyata. Demikian materi dari Miss, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat, stay at home.